Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 9 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-19. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber kedamaian. Engkau telah menjanjikan kedamaian kami dalam diri Yesus Putramu. Kami mohon semoga kami dapat hidup saleh, hidup dengan baik sesuai dengan apa yang dikatakan dan ditanamkan Yesus untuk melaksanakan cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini yang memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudaraku terkasih, hari ini ada 2 ibu di kiri dan kanan saya. Mereka tahu tentang uang. Hari ini dalam Injil ada 2 topik. Yang pertama membicarakan tentang hari esok Yesus, di mana Yesus menceritakan bahwa dia akan menderita dan mereka menjadi sedih karena mendengarnya. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang menyela pembicaraan itu. Dia adalah pemungut cukai atau pengumpul pajak. Kalau orang tergila-gila sama uang, di mana-mana dia akan bicara soal uang. Ya. Maka sekarang kita perlu tahu, ya, sejauh mana ya 2 ibu ini tahu tentang uang dan pajak sesuai dengan ajaran Kristus. Bagaimana pendapatmu tentang pajak? Pendapat saya, Romo, saya sendiri mendengar dari kata-kata Yesus sendiri, yaitu dia selalu bilang, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Nah, di situ kadang kita sebagai manusia biasa lemah juga, Romo. Kadang tergoda, tapi kembali kita mengingat kata-kata Yesus itu, ya kita juga tahu dan sadar, dan memang benar, kalau memang itu haknya Tuhan, kita berikanlah kepada Tuhan. Dan kalau memang kepada kaisar atau kepada negara, kita berikanlah kepada negara.
Itu saja Romo. Makasih. Nah sekarang bagaimana praktek dalam hidupmu tentang pajak yang dikatakan tadi? Romo, saya kan punya warung kecil. Nah, saya selalu menyisihkan sedikit dari usaha kita, dari usaha saya, penghasilan saya itu, saya selalu sisihkan untuk memberikannya pada kolektor. Itulah pajak saya. Saya bagikan juga kepada orang-orang yang sakit atau teman yang sakit atau keluarga yang sakit. Itu saya tidak pernah lupa, setiap dari penghasilan saya selalu sisihkan. Itulah pajak saya buat. Terima kasih. Jadi uang ada teori, ada praktek. Ya. Tadi Yesus setelah bertemu dengan Petrus di rumah membahas tentang perpajakan ini. Apa sih yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa kita menjadi insan pajak. Waktu itu rupanya tidak ada uang, tetapi ada kewajiban untuk membayar pajak. Maka Yesus menyuruh Simon untuk menangkap ikan antik juga ya Yesus ini. Mana ada uang di dalam kolam. Tapi Petrus pergi memancing ikan dan mendapatkan. Ternyata apa yang dikatakan Yesus itu benar. Ada 4 dirham. Dan pajak itu 2 dirham. Maka Yesus katakan kepada Petrus, nanti kalau dapat itu 2 dirham untuk kamu, untuk saya, dan betul itu kenyataannya. Maka lalu saudaraku terkasih, kita sebagai seorang yang beriman, kita harus bekerja, tetapi juga kita harus mempercayakan semua langkah-langkah hidup kita kepada Tuhan. Terutama pada masa COVID ini berat terasa ya. Dulu kita menganggap gampang-gampang saja uang, kita buang semaunya. Kita makan, kalau kita tidak rasa cocok, kita buang. Sekarang, uang setengah mati. Maka kita disadarkan, khususnya untuk anak-anak, sadar ya, bahwa orang tua kita ini setengah mati sekarang mencari uang. Untuk mendapatkan sesuap nasi setiap hari saja, aduh sudah rasa bersyukur. Maka mari dalam masa COVID ini, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Seperti umat di padang gurun ya, yang tidak ada apa-apa, lalu Tuhan memberikan kepada mereka mana. Dan juga orang tua mengais dengan mungkin dengan air mata. Dan Tuhan memberi. Maka lalu kita harus belajar hemat. Kita harus belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Agar kita bisa mengeluarkan uang secukupnya, sehemat mungkin pada saat ini. Dan semuanya harus berjalan, pajakmu harus jalan dan sebagainya. Saat ini banyak pengusaha besar yang pusing ketujuh keliling karena apa? Karyawannya banyak yang di PHK. Dan karyawan juga pusing setelah di PHK makan apa. Ya. Maka lalu baiklah kita datang kepada Tuhan setiap hari. Ya, ini merupakan bagian dari penderitaan sesuai dengan konteks yang dibicarakan tadi sebelum pemungut cukai itu datang. Apa yang dikatakannya dalam Injil? Yesus berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka lalu kita sudah tahu bahwa Yesus wafat, Yesus bangkit. Maka kita juga harus bersama-sama berani memikul salib. Pada masa COVID ini, kita berani memikul salib. Lalu apa yang didapatkan oleh kita? Berkat-berkat Tuhan. Maka kita minta kepada Tuhan sehat. Amin. Nah, bagaimana sehat itu dilaksanakan? Pakai masker, mencuci tangan, jangan berkerumun, ya, tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan selalu sehat, berjemur diri, ya, selalu sukacita dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Selamat pagi.